Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera. Solusinya kamera rusak. Kamera rusak, Master Kamera solusinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak bikinkan video tentang perbaikan kamera ya. Dan sekarang saya mau mereview ataupun saya mau menjelaskan tentang kamera Canon EOS 1500D yang mungkin teman-teman para pemula yang mau bergelut dalam dunia fotografi, yang mungkin lagi bingung mencari referensi untuk pemakaian kamera ataupun mau beli kamera apa dengan budget yang ya dibilang minim ataupun dengan budget yang low ya. Jadi teman-teman bisa aplikasikan ke seri-seri Canon ataupun seri-seri yang lain, tentunya dengan teman-teman melihat ataupun teman-teman mencari review-review tentang kamera tersebut ya. Oke, dan kali ini saya mau mereview tentang kamera Canon EOS 1500D ya. Kamera ini sebenarnya tergolong kamera seri baru dari Canon untuk seri 4 digitnya ya. Jadi untuk Canon memang untuk kemunculan ataupun kamera-kamera barunya memang terbilang lumayan cepat ya. Jadi terkadang tidak sampai setahun ataupun baru beberapa bulan dia sudah muncul seri-seri baru ya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung, ataupun mungkin teman-teman ada yang masih mempertimbangkan seri apa yang mau dipakai ya. Jadi sebenarnya untuk pemakaian kamera ya itu memang tergolong sesuai dengan sesuai dengan keinginan ataupun karakter dari teman-teman sendiri ya. Jadi semua kamera sebenarnya pada dasarnya bagus, tergantung pada pengoperasiannya ya, dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mau pakai ya. Jadi jika kita mau sekedar belajar, itu sebenarnya kamera-kamera yang low budget seperti mungkin seri-seri yang di bawahnya 1500 ini bisa seperti 1100, itu juga sebenarnya kamera sudah lumayan bagus dan dia juga sudah dilengkapi dengan video ya. Jadi jika teman-teman mau memakai kamera Canon yang low budget dan ada video, mungkin bisa lari ke Canon 1100D, ataupun yang mempunyai budget yang lumayan bisa lari ke, ya terserah teman-teman yang kamera apa yang mau dipakai ya. Dan untuk kamera Canon 1500D ini megapikselnya sudah lumayan cukup tinggi ya. Dia sudah mempunyai megapiksel 24,1 megapiksel dan itu tergolong tinggi. Jadi dengan kamera-kamera yang low budget dan mempunyai megapiksel 24 itu sudah lumayan tinggi ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan prosesor ataupun dengan prosesor digit 4 plus ya. Jadi dia memang berbeda dengan seri 4000D. Itu 4000D sudah dilengkapi dengan digit 5 ya. Jadi kalau untuk 1500D ini mempunyai digit yang lebih rendah dari 4000D. Namun untuk performa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya antara digit 5 dan digit 4, karena yaitu sebagai dapur pacu dia. Dan untuk kamera Canon 1500 ini sudah mempunyai 9 titik fokus ya, itu ya biasa ya. Dan dia mempunyai koneksi ataupun sudah dilengkapi dengan WiFi dan juga NFC ya. Jadi teman-teman sudah sangat dimanjakan sekali oleh Canon dengan seri-seri yang low budget ini. Teman-teman sudah dimanja dengan WiFi dan juga NFC-nya itu, dan juga teman-teman sudah dilengkapi dengan megapiksel yang cukup tinggi dengan resolusi untuk videonya juga udah Full HD. Jadi buat teman-teman yang mencari kamera dengan low budget dan hasilnya bagus, silahkan
teman-teman googling ataupun cari-cari referensi ataupun lihat video kita di channel Master Kamera ini, kita akan membuatkan review-review tentang kamera ya. Jadi selain review, kita juga akan membuatkan semacam kerusakan apa yang sering terjadi pada kamera tersebut, ataupun kerusakan pada kamera. Nanti kita akan bikinkan video-videonya ya. Dan ini kita akan mereview kamera ini tersebut. Dan kamera 1500D ini sudah dilengkapi dengan lensa 1855 IS2 ya. Itu kit bawaan, jadi bawaan Canon adalah 1855 ya. Dan untuk 1500 ini sendiri dilengkapi dengan 1855 IS2 ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya tentang kelebihan ataupun tentang review-review yang lain mengenai kamera ini. Namun kita nggak akan bahas tuntas banget, karena ya teman-teman nanti bisa cari-cari spesifikasi yang terlengkapnya. Tapi untuk untuk spesifikasi yang kita akan jelaskan paling sekedar itu ya. Dan untuk kamera 1500D ini sebenarnya, dan yang saya pegang ini sebenarnya kamera servisan ya. Jadi untuk kamera 1500D walaupun seri baru, sudah ada beberapa yang rusak ya. Jadi kerusakan yang terjadi pada kamera tersebut nggak beda jauh dengan seri-seri sebelumnya ya. Seri 1100, 200, 300, bahkan 1500 ini. Itu kerusakan pada Canon memang pada umumnya hampir sama. Namun cuman ya beda-beda apa ya, ya pokoknya hampir sama lah intinya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin mencari tahu apa sih yang sering terjadi kerusakan pada kamera tersebut ya. Jadi untuk kamera seri 1500D ini kita agak melenceng dikit, gak apa-apa ya. Jadi untuk 1500 ini memang karena pada dasarnya hampir sama seperti seri-seri sebelumnya, kendala yang sering terjadi adalah seperti error 30, error 20, error 05, 02 ya. Untuk kerusakan pada kamera Canon pada dasarnya hampir sama ya, maupun dari seri-seri yang lain. Dan untuk review saya rasa cukup ya, soalnya untuk review memang ya seperti itu. Dan untuk kamera 1500 ini, untuk Hotsu-nya ini sebenarnya hampir sama seperti 4000D ya. Dia Hotsu-nya ini dia memakai plastik ya. Jadi flash yang terkonek untuk kamera 1500D ini cuman flash yang sudah TTL. Jadi untuk flash yang belum TTL dia tidak bisa connect ke body ini ya. Dan untuk trigger pun dia yang sudah support TTL ya. Jadi kalau trigger yang biasa itu dia nggak connect, karena pin yang ada di tengah ini, yang ini dia memakai plastik. Dan juga untuk 1500D dia belum dilengkapi dengan mic eksternal ya, atau jack mic eksternal. Jadi dia masih mengandalkan mic internal yang ada di dalam kamera ini. Dan untuk 4000D ini 1500D ini saya kemarin habis review 4000D, jadi masih keinget terus. Jadi untuk 1500 ini tergolong masih tingkatan di atas 4000D ya. Karena 4000D kemarin dia tidak dilengkapi dengan mic dengan speaker eksternal, namun untuk kamera 1500D sudah dilengkapi dengan speaker output ya. Jadi sewaktu teman-teman mengambil video itu nanti jika play di kamera, suara akan terdengar ya. Berbeda dengan 4000D ya, sewaktu teman-teman merekam video nanti hasil videonya tidak akan ada suara di kameranya, namun di body lain pasti ada ya, karena seri 4000D itu dia tidak dilengkapi dengan speaker output ya. Dan juga untuk 1500D ini ya mungkin seperti itu sih ya. Oke, 4000 terus.
Dan untuk 1500D ini ISO minimalnya mulai dari 100 sampai 6400, dan juga bisa kita naikkan ke high ISO ya, itu sampai 12.800 ya. Ya lumayan tinggi, namun jika kita memakai ISO segitu ya pasti noise banget ya. Jadi ya kita sesuaikan dengan lighting dan juga sesuai dengan lensa yang kita gunakan ya. Jadi kita nggak bisa maksakan harus pakai ISO yang besar karena itu bisa mengakibatkan noise ya. Dan untuk review-review yang lain mungkin cukup sekian aja ya, cukup seperti ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangan tentang saya membuat video ini, yang mungkin sedikit info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika memang video ini bermanfaat, silahkan dukung terus video kita di channel Master Kamera. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ya. Dan teman-teman silahkan tekan tombol lonceng, jadi sewaktu kita membuat video, teman-teman akan mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Oke, info lagi buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari tempat servis kamera, silahkan teman-teman lihat kita di channel Master Kamera, ataupun teman-teman bisa kontak langsung kita ke nomor telepon yang ada di deskripsi. Itu nomor telepon admin kita, silahkan bertanya-tanya seputar tentang kamera ataupun tentang cara pengaturan, nanti akan kita jawab ya. Dan buat teman-teman yang mungkin di daerah Lampung, silahkan mampir ke toko kita di Bengkel Kamera Servis. Alamat lengkap ada di deskripsi video ini ya. Jadi silahkan lihat-lihat video kita tentang servis kamera ataupun tentang review-review tentang kamera ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.